Seringkali saya ditanya oleh beberapa mitra yang meminta saya untuk mendampingi kait dengan bagaimana membantu mereka untuk meningkatkan kualitas implementasi daripada reformasi birokrasi mereka. Dan pertanyaan itu hampir sama, mengapa nilai indeks reformasi birokrasi di pemerintahan kami itu sangat sulit untuk merangkak naik. Nah, inilah yang saya kira penting untuk kita bahas bersama. Kalau kita melihat instrumen-instrumen yang digunakan oleh Kementerian Pan-RB di dalam upaya untuk menindaklanjuti bagaimana agar semua jenjang pemerintahan, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, agar reformasi birokrasi yang mereka lakukan itu benar-benar mampu mencapai sasaran strategis daripada reformasi birokrasi yang sudah dituangkan di dalam roadmap reformasi birokrasi 5 tahunan, dan termasuk bagaimana reformasi birokrasi itu mampu berdampak kepada target-target atau indikator-indikator yang juga sudah dituangkan di dalam roadmap RB secara nasional. Namun kita lihat uji coba yang dilakukan dari tahun 2014 lalu kemudian diformalkan menjadi reformasi birokrasi yang menjadi sebuah kewajiban, dan itu tertuang di dalam Perpres 81 tahun 2010, di mana di situ tertuang bahwa di tahun 2010 itu birokrasi pemerintah Indonesia sudah harus mampu bergeser dari cara-cara bekerja yang terlalu berbasis pada regulasi kepada kinerja. Dan diharapkan pada tahun 2024 maka wajah birokrasi pemerintah di Indonesia itu disejajarkan dengan birokrasi yang berkelas dunia. Namun apa yang kita lihat sampai sekarang, nampaknya apa yang menjadi cita-cita yang dituangkan di dalam Perpres 81 tahun 2010 itu rasanya sangat sulit untuk dicapai. Walaupun kita lihat bahwa dalam instrumen yang dibuat dan menjadi pedoman bagi setiap jenjang pemerintahan cukup baik kalau kita lihat, di mana kita mengenal istilah 8 area perubahan. 8 area perubahan kalau kita coba lihat misalnya dimulai dari penataan peraturan perundang-undangan, dan ini merupakan problema utama sekarang ini. Pemerintahan bagaimana menata peraturan perundang-undangan itu agar tidak menjadi jebakan yang menyebabkan kemudian kita sulit bergerak, terutama kecepatan di dalam melayani masyarakat, kecepatan di dalam mengundang investasi, karena antara satu regulasi dengan regulasi lain itu kadang saling bertentangan dan saling mengikat, sehingga sulit untuk melakukan berbagai lompatan-lompatan atau inovasi-inovasi dalam rangka untuk merespon kecepatan perubahan lingkungan. Jadi tujuan daripada penataan peraturan undang-undangan itu dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh setiap jenjang pemerintahan. Area yang kedua adalah penataan dan penguatan organisasi. Ini tentu berkaitan dengan upaya bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran atau right sizing. Area yang ketiga adalah terkait dengan penataan tata laksana. Tujuannya tentu dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Yang keempat adalah terkait dengan manajemen perubahan, atau kadang-kadang ini menjadi area pertama yang sangat urgen. Tujuannya adalah bagaimana mengubah sistem
pola pikir dan budaya kerja daripada ASN menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran daripada reformasi birokrat sendiri. Area yang kelima terkait dengan penataan sumber daya manusia, di mana jika ini mampu dilakukan perubahan maka akan mampu meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Area yang keenam adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi setiap jenjang pemerintahan. Area perubahan yang ketujuh adalah penguatan pengawasan. Tentu dengan penguatan pengawasan ini akan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dan area ke-8 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya tentu memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan tentu lebih berkualitas. Yang sekarang ini di dalam roadmap 2020-2024 itu disebut dengan pelayanan yang prima. Selama kurang lebih 12 tahun diupayakan agar kualitas pelaksanaan RB itu bisa mencapai target seperti yang tertuang di dalam roadmap RB nasional itu. Kita bisa melihat bahwa di tingkat kementerian atau lembaga itu kita bisa melihat bahwa sudah mencapai target 96,4%. Tentu jumlah nilai ya, atau capaian nilai kementerian lembaga dipandang sudah cukup baik, sehingga hanya tersisa separuh saja. Sementara di tingkat provinsi agak di bawah sedikit ya, itu nilainya rata-ratanya sebesar 79,4%. Nah, pada level provinsi ini nilai yang 79,4% ini dipandang juga cukup baik ya. Namun masih juga terdapat beberapa provinsi, ya ini sekitar masih sekitar 20,6% ya, provinsi yang belum mencapai target yang diharapkan. Namun kita lihat bahwa reformasi birokrasi ini yang paling diharapkan berdampak itu atau meningkat adalah di tingkat kabupaten kota. Mengapa? Karena mereka lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan terlihat bahwa nilainya sangat rendah, yakni sekitar 24,4%. Nah, tentu ini hasilnya kurang bagus. Mengapa? Karena masih ada sekitar 75,6% yang belum reform. Nah, ini tentu pertanyaannya mengapa sampai demikian. Nah, jadi berdasarkan data di atas, level kabupaten kota itu masih menjadi pusat perhatian yang membutuhkan tentu tindak lanjut di dalam upaya peningkatan implementasi reformasi birokrasi, di mana level provinsi yang secara rata-rata sekitar 79,4% dikategorikan baik, dan nilai ini tentu perlu dipertahankan ya. Begitu juga level kementerian maupun lembaga yang telah mencapai 96,4%. Tinggal yang kemudian perlu mendapat perhatian juga adalah kabupaten dan kota ini. Walaupun kita lihat data-data tersebut terutama di tingkat kementerian, lembaga maupun provinsi dikatakan cukup baik, namun yang aneh adalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari hasil yang dikatakan baik tersebut. Karena bagaimanapun juga ya, reformasi birokrasi bermakna bahwa dilakukan upaya-upaya pembaharuan, sehingga pembaharuan itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, mengapa sampai demikian? Beberapa hal yang saya kira penting untuk diperhatikan bahwa selama ini memang pelaksanaan reformasi birokrasi terlalu menekankan pada aspek pemenuhan instrumen atau yang bersifat administratif. Dan cenderung di daerah itu hanya fokus bagaimana meningkatkan nilainya tanpa memperhatikan aspek seperti apa dampaknya. Karena bagaimanapun juga reformasi birokrasi tentu fokus pada dampak. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian reformasi birokrasi itu belum banyak dirasakan manfaat. Jadi cara berpikir adalah lebih banyak
menilai sejauh mana pemenuhan aspek-aspek instrumen dari penyebab. Tidak berpikir akibat yang diinginkan, lalu kemudian memotret ke belakang apa yang harus dilakukan supaya akibatnya itu bisa dirasakan. Di awal tahun ini, lagi gencar-gencarnya kemudian disosialisasikan mengenai reformasi birokrasi tematik yang merupakan permintaan atau perintah Presiden kepada Kementerian Pan-RB agar benar-benar reformasi birokrasi itu dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Walaupun di sini bersifat tematik, artinya tematiknya ini hanya beberapa sektoral. Dan Presiden tentu melihat bahwa kita baru saja melepaskan diri dari pandemi COVID. Dan tentu ini berdampak luas bagi masyarakat, terutama ya banyaknya industri yang kemudian tidak bisa berjalan dengan baik sebelum seperti di masa pandemi COVID. Dan dampaknya banyak masyarakat yang kemudian dirumahkan atau menganggur. Tentu ini berdampak pada angka kemiskinan. Karena itu diharapkan bahwa di dalam 2 tahun ke depan periode Presiden Jokowi, diharapkan bahwa aspek kemiskinan ini angkanya meningkat di saat pandemi COVID itu bisa dikurangi dengan langkah-langkah reformasi birokrasi, termasuk bagaimana mengundang investasi dengan mudah masuk ke dalam negeri, sehingga sektor yang juga turut menjadi perhatian adalah bagaimana investasi bisa lebih mudah, terutama bagaimana merealisasikannya. Dan salah satu cara bagi pemerintah untuk mempercepat semua ini, maka diharapkan secepat mungkin pemerintahan di semua jenjang harus mulai memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan digitalisasi sistem administrasi pemerintahan, sehingga responsivitas itu bisa dicapai, terutama untuk merespon kebutuhan untuk mengundang investasi dari luar dengan lebih cepat. Selain itu juga Presiden ada yang menjadi program prioritas dan permintaan beliau, di antaranya bagaimana menurunkan laju inflasi, kemudian bagaimana produk dalam negeri itu menjadi prioritas utama di semua jenjang pemerintahan ketika mengadakan barang atau jasa melalui e-katalog. Apakah ini mungkin bisa menjadi reformasi birokrasi atau model baru yang diharapkan dalam 2 tahun bisa sukses? Tentu menurut saya masih tanda tanya besar. Karena lagi-lagi apa yang menjadi target daripada RB tematik, lalu kemudian RB yang selama ini dipakai untuk menjadi pedoman bagi semua jenjang pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi, tidak lagi menjadi harus seperti di masa sebelum muncul RB tematik, dengan menyerahkan kembali kepada masing-masing pemerintahan di semua jenjang untuk menentukan sendiri mana kira-kira program-program prioritas yang kira-kira bisa men-trigger perubahan dengan cukup signifikan ketika area-area perubahan tersebut dipilih sebagai program prioritas yang disebut dengan RB General. Menurut saya, baik di reformasi birokrasi di periode pertama selama 12 tahun ini, dan juga kemudian RB tematik selama 2 tahun yang ke depan ini, menurut saya lagi-lagi bisa terjebak dalam instrumen, sehingga orang akan cenderung menyusun langkah-langkah reformasi birokrasi dengan memenuhi kriteria-kriteria yang disusun itu. Menurut saya ada beberapa aspek penting yang saya kira menjadi sangat substantif yang harus diperbaiki, yang selama ini terabaikan. Sebab bagaimanapun instrumen itu dipakai, lalu kemudian tidak ada unsur intrinsik yang men-trigger sebenarnya bagaimana supaya reformasi birokrasi itu bisa berdampak. Yang pertama yang saya maksud adalah belum tumbuhnya komitmen reformasi birokrasi dari pimpinan ya di setiap jenjang pemerintahan untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang memang berwawasan reformasi birokrasi. Karena bagaimanapun juga struktur organisasi maupun sistemnya itu harus dibangun yang memang mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Kalau komitmen pimpinan dalam hal ini
kepala daerah misalnya itu tidak berkomitmen untuk menerapkan reformasi birokrasi, maka akan sulit. Karena wajah birokrasi kita itu masih apa yang disinggung oleh Henry Fayol di zaman dulu, yang disebut dengan prinsip-prinsip organisasi, yang disebut dengan unity of command, masih kesatuan komando. Jadi kepala daerah itu menjadi tumpuan ya, komando daripada seluruh aparatnya, di mana dibekali dengan kewenangan yang luar biasa sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kalau dia tidak berkomitmen, maka sampai ke bawah akan sulit. Ya, walaupun misalnya sekarang ini berbagai peraturan-peraturan baru di Kemenpan RB itu memberikan peran kepada pimpinan bahwa kinerja mereka itu sangat ditentukan oleh ASN yang atau pejabat yang ada di bawahnya secara berjenjang. Tetapi kalau komitmen ini masih rendah, maka RB itu hanya sebagai ya kegiatan tahunan saja. Seperti yang sekarang ini. Di bulan April misalnya, itu sudah harus tersusun roadmap RB baru yang merupakan upaya penyesuaian dari RB tematik. Nah, apakah daerah sudah membuat semua itu? Saya kira pertanyaan besar, karena tidak lama lagi April akan kita lewati, tetapi yang menyusun roadmap RB itu saya kira masih perlu kita teliti ulang berapa. Ditambah lagi keterlambatan Kementerian Pan RB untuk menyusun modul sebagai guidance bagi pemerintah daerah bagaimana menyusun rencana aksi dan roadmap. Aspek lain saya kira adalah terkait dengan bagaimana menghilangkan ya inefisiensi di dalam birokrasi dan redundansi di dalam pemerintahan. Tentu ini bicara mengenai bagaimana keterkaitan dengan perencanaan yang disertai dengan intervensi-intervensi program dan kegiatan yang didasari pada indikator yang benar. Nah, kalau ini tidak tertangani dengan baik, nah, maka salah satu aspek yang menjadi korban adalah apakah pemerintah daerah itu memang menganggarkan atau masuk dalam program prioritas mereka terkait dengan bagaimana reformasi birokrasi itu sebagai sebuah ujung tombak di dalam mensukseskan program-program prioritas daripada pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan saya, tidak demikian. Jadi, itulah sebabnya kenapa kemudian harapan untuk mendapatkan perubahan yang signifikan terkait dengan kualitas pelaksanaan RB daerah itu bisa meningkat sulit karena tidak didukung oleh sumber daya. Nah, ini tentu terkait erat dengan komitmen daripada kepala daerah. Yang ketiga, saya kira masih rendahnya upaya untuk mendorong PNS agar terlibat di dalam pemecahan masalah ya, secara kreatif. Kita tahu bahwa di daerah itu yang menyusun semua ini itu hanya pada jabatan tertentu atau sering kita kenal dengan istilah kasubag program. Kepala bidang, apalagi kepala dinasnya, itu masih tidak care dengan hal-hal seperti ini. Jadi hanya ditugaskan kepada mereka-mereka itu, bahkan dibantu oleh pegawai-pegawai yang sifatnya honorer. Nah, ini bagaimana kita harapkan bisa lebih optimal. Aspek lain saya kira persoalan korupsi ya, yang masih terjadi sampai sekarang dan marak, kan masih kita lihat di dalam televisi, di mana kepala-kepala daerah itu masih juga terkena OTT oleh KPK. Dan ini tentu ada perbedaan antara orientasi ketika memimpin dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan kerja dia yang memang orientasinya pada bagaimana mengumpulkan uang dari berbagai program-program pembangunan yang ada di daerahnya. Sehingga ini menjadi dualisme di dalam kepemimpinan. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa birokrasi itu akan mampu mencapai target, karena kepala daerahnya atau pimpinannya itu orientasinya juga bercabang. Aspek lain adalah kita bisa melihat bahwa belum banyak daerah yang memang merasakan pentingnya investasi pada sumber daya aparatur mereka agar secara berkelanjutan pejabat-pejabat yang memasuki usia, para pejabat yang memasuki usia pensiun atau mungkin dianggap kinerja rendah sehingga perlu dilakukan upaya regenerasi. Tetapi kalau kemudian sistem manajemen ASN-nya tidak bagus, terutama dalam membina para pegawainya untuk kompeten, itu maka sulit
untuk bisa melakukan reformasi, karena ya terjadi pergantian-pergantian, tetapi dengan kondisi ASN di mana kompetensi dan kapabilitasnya tidak pernah memang atau kurang mendapatkan perhatian. Yang berikutnya saya kira insentif ini menjadi persoalan yang sangat krusial ya. Terutama daerah ini umumnya masih menggunakan istilah tambahan penghasilan pegawai yang secara substansi itu tidak memberikan motivasi bagi pegawai untuk berlomba-lomba mencapai kinerja. Dan siapapun yang mencapai kinerja tertinggi maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa reward, dalam artian ada tunjangan kinerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak berkinerja. Tetapi yang kita lihat bahwa tambahan penghasilan pegawai itu merupakan sebuah insentif yang diberikan setiap bulan, dan itu rate-nya sama dan diberikan kepada daerah terkait dengan besarannya karena tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Jadi tidak ada unsur-unsur untuk berkinerja. Padahal kinerja merupakan faktor penting di dalam dan menjadi ukuran sejauh mana reformasi birokrasi itu berdampak pada kinerja mereka. Aspek lain adalah belum tertatanya dengan baik bagaimana proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh birokrasi. Kita memang rajin membuat regulasi, keputusan, tapi justru menghambat. Nah, ini yang saya kira bagaimana antara regulasi yang diharapkan bisa mempercepat ya, menebas berbagai macam tantangan, tapi juga disertai dengan struktur dan kelembagaan yang juga efisien sehingga sejalan, jangan bertolak belakang, sehingga kalaupun kebijakannya misalnya dikurangi atau disederhanakan, tetapi struktur birokrasinya menjadi sangat panjang bertele-tele, akibatnya juga tidak berdampak, terutama berkaitan dengan tingkat kecepatan responsivitas, di mana kita tahu bahwa sekarang ini diharapkan birokrasi itu birokrasi yang agile, cepat ya, tangkas di dalam merespon tuntutan daripada masyarakat. Yang lain adalah bahwa pemerintah daerah dalam bekerja itu tidak fokus pada tujuan yang jelas gitu. Walaupun di dalam LPJMD mereka jelas visi, program prioritas, kemudian tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran. Tetapi begitu diturunkan dalam bentuk intervensi kegiatan, program dan kegiatan, nah di sini mulai terjebak mereka di dalam aktivitas yang mengejar output, bukan pada tujuan. Akibatnya anggaran yang disebutkan tadi tidak efisien terjadi karena anggarannya habis, tapi outcome-nya tidak dirasakan. Nah, ini tentu melalui sistem ya, sakit yang dibangun pemerintah ini sebenarnya kalau itu diterapkan dengan baik, pasti ini akan bisa sangat mendukung. Sehingga jebakan-jebakan dan aktivitas di pemerintah daerah pada upaya mengejar output dibandingkan outcome itu bisa diminimalisir. Aspek lain adalah bagaimana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah. Jadi akuntabilitas itu bermakna bahwa memang pemerintah daerah itu sangat ingin mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Jadi memang harus ada langkah-langkah nyata yang mendorong mereka untuk memperhatikan kinerja, karena tidak hanya melaporkan di depan Dewan Perwakilan Daerah, bukan hanya DPRD, tapi juga kepada masyarakat. Dan ini memang di dalam regulasi sudah ada bahwa hendaknya pemerintah daerah itu melakukan survei-survei tentang indeks kepuasan masyarakat. Tetapi faktanya kita lihat masih jarang ini menjadi sebuah kebiasaan baru, sehingga cukup menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan DPRD, tapi masih kurang langsung kepada masyarakat. Nah, ini ikatan mengenai apa yang mereka kerjakan dengan yang diperuntukkan seluruh program yang dibuat oleh mereka itu tidak memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga transparansi itu kemudian menjadi pertanyaan. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu saya kira masih perlu ditata ulang, terutama bagaimana pelibatan dan dialog terkait kebijakan yang ingin dibangun dengan pihak yang berdampak terkait dengan kebijakan itu.
Kita tidak lagi membutuhkan formalitas-formalitas di mana seringkali diakui bahwa melibatkan stakeholders. Tapi begitu regulasi itu diterbitkan, kenapa banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi? Ini menunjukkan bahwa kita masih mengedepankan aspek formalitas dibandingkan substansi daripada kebijakan yang tujuannya tentu pasti untuk kebaikan masyarakat. Tapi kok masyarakat masih menentang kebijakan itu? Itu berarti bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi berkaitan dengan bagaimana dialog-dialog dengan stakeholders itu lebih ditingkatkan kualitasnya dengan beragam metode. Nah, hal yang sangat penting terakhir ini adalah terkait dengan bagaimana pemerintah daerah itu mendorong inovasi dan kreativitas daripada para ASN-nya, sehingga baik kebijakan, baik berkait dengan tata kelola maupun pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan itu bisa lebih efisien, efektif dicapai karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa. Tetapi ini tentu terkait dengan aspek regulasi, karena sepanjang masih sistem regulasi kita belum dirubah secara substansi dalam artian bahwa tidak memungkinkan para ASN kita untuk kreatif, inovatif, maka ini akan menyulitkan. Kenapa? Karena inovasi itu pasti kadang membutuhkan penggunaan resources yang melebihi atau bahkan gagal ya. Tapi inovasi memang begitu substansinya, sehingga cara-cara prinsip efisiensi, efektivitas lalu kemudian disertai dengan pengawasan yang sangat ketat, maka aspek inovasi ini menjadi barang yang mahal di dalam birokrasi. Jadi inilah saya kira beberapa aspek yang penting untuk juga dibenahi, tidak hanya berkait dengan bagaimana kita fokus memenuhi aspek instrumen yang dipakai, tetapi ada aspek-aspek penting yang secara substantif itu penting untuk dibenahi, sehingga reformasi birokrasi ke depan itu bisa betul-betul memberikan dampak, sehingga perubahan yang dilakukan itu perubahan yang positif dan berdampak, bukan hanya habis waktu, habis sumber daya, terutama uang, tetapi tidak dirasakan dengan optimal oleh masyarakat. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan jika Anda ingin mempertanyakan hal apa yang disampaikan atau berkomentar, silakan disampaikan di kolom komentar, sehingga kita bisa berdiskusi lebih jauh. Atau mungkin Anda ingin mengusulkan tema-tema tertentu yang kita bahas bersama, silakan sampaikan. Jangan lupa subscribe yang belum, tekan tanda lonceng, like, dan komen. Semoga memberi manfaat. Salam reformasi birokrasi.